Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Daqaiqul Akbar. Kita sudah sampai di bab yang keempat pada tentang penyebutan sebut ciptaan malaikat Malik Maut. Kemarin kita sudah sampai waqad yazuku kulla khalqin minhu, dan sungguh dirasakan ia yang kematian akan tiap-tiap makhluk daripadanya kematian. Sekarang kita dari summa, kita akan baca daripada summa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi rabbal alamin. Summa qala Allahu azza Allahu ya Izraila khuz'uhu waqad salatuka alaihi. Kemudian berkata Allah Ta'ala, wahai Israel, ambil olehmu akannya kematian, maka sungguh aku serah akan engkau alaihi di atasnya kematian. Jadi Allah menyuruh kepada malaikat Israel untuk mengambil kematian karena Allah telah menyerahkan kematian tersebut kepada malaikat Israel. Faqala ilahi bi'ai kuatin akhadahu fa innahu a'zamu minni. Kemudian malaikat Israel berkata, maka berkata ayahnya malaikat Israel, ilahi ya Tuhanku, bi'ai dengan apa kekuatan aku ambil akannya kematian, maka bahwasanya kematian itu lebih besar daripadaku. Kemudian malaikat Israel berkata kembali, wahai Allah, wahai Tuhanku, bagaimana saya mengambil kematian tersebut, dan kekuatan apa saya mengambil sedangkan kematian tersebut lebih besar daripada saya. Fa'atahullaha quwata summa akhadahu fasakana fi yadihi. Maka memberi akannya malaikat Israel oleh Allah Ta'ala akan kekuatan, summa kemudian mengambil ianya malaikat Israel akannya kematian, maka diam ianya kematian pada tangannya Israel. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepadanya malaikat Israel akan sebuah kekuatan. Kemudian malaikat Israel mengambilnya kematian, maka kematian tersebut diam di tangannya malaikat Israel. Faqala mautu ya Rabbi izin li hatta anadi fis samawati maratan. Maka berkatalah kematian, ya Rabbi, wahai Tuhanku, izin olehmu bagiku sehingga aku menyeru pada langit pada satu kali. Kemudian di saat kematian berada pada tangan Israel, kematian tersebut berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan bagi saya, ya Allah, satu kali saja saya akan menyuruh kepada penduduk langit, menyuruh kepada di langit, menyuruh pada langit. Fa'azin lahu fanada bi'a'la sawtihi ana mautul ladzi afraqu baina kulli habibin wa ana mautul ladzi afraqu baina zauji wa zaujati. Kemudian di saat Allah mengizinkan kepada malaikat kepada kematian untuk menyuruh kepada di langit satu kali, maka mengizinnya yang Allah telah baginya kematian, maka menyeru ia kematian dengan setinggi-tinggi suaranya kematian. Kemudian tersebut
menyuruh dengan sebesar-besar, dengan selantang-lantang suaranya. Apa yang dia serukan? Bermula saya itu kematian alladzi yang ulun berpisah di antara setiap-tiap yang saling mencintai. Jadi kematian mengatakan saya merupakan kematian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merupakan sesuatu yang akan memisahkan setiap yang saling orang-orang yang saling mencintai. Bermula saya itu kematian alladzi yang ulun pisah di antara suami dan istri. Saya merupakan kematian yang akan memisahkan di antara suami dan istri. Wa anal mautul ladzi afraqu baina banati wa ummati. Bermula saya itu kematian alladzi yang pisah di antara anak perempuan dan ibu-ibu, orang tuanya yang perempuan. Wa ana mautul ladzi afraqu bainal akhi wa akhwati. Bermula saya itu kematian yang memisahkan di antara saudara, yang berpisah di antara saudara lelaki dan saudara perempuan. Wa ana mautul ladzi rabu dura wa kasura. Bermula saya itu kematian alladzi yang akhraba, yang saya meruntuhkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Wa ana mautul ladzi a'maru kubura. Bermula saya itu kematian alladzi yang saya meramaikan akan kubur. Wa ana mautul ladzi atlabakum wa atrakakum walau kuntum fi burujim musayyadah. Bermula saya itu kematian alladzi yang ulun tuntut akan kalian dan aku jumpa akan kalian walaupun bermula kamu itu pada gedung-gedung yang kokoh. Walaupun kita dalam gedung yang kokoh, kematian juga akan mencari kita dan akan mendapatkan kita. Wala yabqa makhluqu ila yazuqani, dan tidak kekalah makhluk kecuali merasai ianya makhluk akan aku. Jadi tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang tidak akan merasakannya kematian. Wa inal kafira wa munafiqa wa syakka idza hadarahum mautu nazala alaihim. Dan bahwa sungguh orang kafir dan orang munafik dan orang yang celaka apabila hadir akan mereka itu oleh kematian, niscaya turun di atas mereka itu. Jadi apabila orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang celaka ataupun neraka, ketika mati maut akan mendatanginya, maka turunlah di atas mereka itu yaitu malaikat. Dia akan turun malaikat azab. Wa an yasirihi malaikatul azab, dan di kiri dan sabit di kirinya seseorang itu malaikat azab. Malaikat azab saudal wujuhin, malaikat azab yang hitamlah wajahnya. Yang hitamlah wajahnya. Jadi malaikat azab tersebut yang berada di sebelah kiri orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang celaka, itu sangat hitamlah wajahnya. Zarqa uyuni, lagi yang
melototlah mata. Jadi matanya pun melotot kepada orang-orang kafir. Amahum libasun min azabi, dan beserta mereka itu mendapat azab, itu siksaan, ada bermacam-macam siksaan daripada azab. Fayajlisuna ba'idan minhu, maka duduk mereka itu mendapat azab hal keadaan jauh daripadanya mayit. Jadi mendapat azab duduk sedikit jauh daripada mayit. Hatta yaji'a malikul mauti, sehingga datanglah malik maut. Wa iza ja'a malikul mauti, apabila datanglah malik maut, ahadan, akan seseorang, minhum, daripada mereka itu, kama baina yadaihi, niscaya berdiri ianya malaikat azab di antara hadapannya mayit, ala surati mahibatin, di atas bentuk yang menakutkan. Summa taqulu nafsu zalika saksin, kemudian berkatalah nafsu demikian seseorang. Kemudian nafsu ataupun jiwanya seseorang berkata, man anta, siapa anta? Wama turidu, apa yang engkau kehendak? Fayaqulu, maka berkata, iya, ana malikul mauti, saya malaikat maut, alladzi yang akhrajuka minad dunya, saya malaikat maut yang akan mengeluarkan engkau daripada dunia. Wa ja'ala waladaka yatiman, yang ulun jadi, saya menjadikan akan anak engkau akan yatim. Wa jataka malatan, dan saya menjadikan akan istri engkau akan hal keadaan janda. Wa malaka maurusan baina warasatika alladhi lam tuhibbahum fi hali hayatika, dan saya menjadikan akan harta engkau akan yang mewarisi di antara waris engkau, alladhi, yang tidak engkau cintakan mereka itu pada keadaan kehidupan engkau. Jadi akan saya jadikan harta engkau itu akan diwarisi kepada waris engkau yang mana engkau tidak mencintai waris engkau di saat engkau masih hidup. Wa in lam tuqaddim khairan li nafsika, dan maksudnya engkau tidak persiapkan akan kebaikan bagi diri engkau. Wala li akhiratika, dan tidak engkau persiapkan akan kebaikan bagi akhirat engkau. Yauma ji'tu ilaika, pada hari yang datang kepada engkau. Li'aqbadu ruhaka, supaya ulun cabut akan roh engkau. Faida sami'a bihi syahsun hawala wajhahu ila haiti, maka apabila mendengar dengannya perkataan oleh seseorang yang mau mati tersebut, hawala, anisya berpindahlah wajahnya seseorang ila haiti, kepada dinding. Fayara malika mauti qaiman baina yadaihi, maka melihat yang seorang akan malik maut akan berdiri di antara hadapannya, maka juga melihat dia pada hadapannya. Fayahulu wajhahu ila haibi akhar, maka berpaling ianya seorang akan wajahnya kepada dinding yang lain. Kemudian dia menoleh kepada dinding yang lain. Fayara malikul mauti baina yadayhi, maka melihat dia seorang akan malikul mauti, akan malik maut di antara hadapannya. Dia pun menoleh ke kiri melihat malik maut, menoleh ke kanan pun melihat malik maut di hadapannya, qaiman, hal keadaan berdiri. Fayaqulu malikul mauti, maka berkata malik maut,
Alam ta'rifni, apakah tidak engkau kenal akan aku? Wa ana malikul mautil ladzi, pula saya itu malik maut alladzi qabattu, yang aku cabut akan ruh walidaika, akan ruh kedua orang tua engkau. Wa anta tanduru ilaihima, pula engkau lihat kepada keduanya, dan kamu juga melihat kejadian tersebut di saat saya mengambil ruh kedua orang tua engkau. Walam tanfa'ahuma yauma akhadu ruhaka, dan tidak bermanfaat dan tidak engkau bermanfaat akan keduanya, dan engkau pun tidak akan bermanfaat. Hadza, mungkin di sini ada hadza. Hadza yaumu akhadu ruhaka hatta yanduru ala auladuka. Pada ini itu hari yang ulung ambil akar roh engkau sehingga dilihat oleh anak engkau. Jadi hari ini dulu engkau melihat kejadian bahwa saya mengambil ruh kedua orang engkau dan tidak bermanfaat engkau bagi keduanya. Pada hari ini saya akan mengambil ruh engkau sehingga anak-anak engkau akan melihat kamu dalam keadaan kematian. Dilihat oleh anak-anak engkau wa akrabauka, dan dilihat oleh kerabat-kerabat engkau, para faungka, dan akan dilihat oleh kawan-kawan engkau, hatta sehingga yantasahu, sehingga mengambil hikmah mereka itu minka, daripada engkau, yauma, pada hari ini. Wa ana malikul mauti, bermula saya itu malik maut, alladzi qad anaftu minal qurunil madiyati, bermula saya itu malik maut alladzi, yang sungguh ulun perusak daripada kaum-kaum yang dahulu. Min huwa aksaru wati minka, dan bermula saya itu malik maut alladzi, yang sungguh ulun perusak daripada kaum-kaum yang lalu. Man, akan siman, huwa, dari akan seseorang, bermula dia seorang itu lebih sebanyak kekuatan daripada engkau. Orang yang dulu yang banyak kekuatan daripada engkau juga akan merasakan kematian, apalagi engkau yang sangat lemah. Aksaru, dan sebanyak-banyak malan harta daripada engkau. Wa aksaru waladan min auladika, dan sebanyak anak daripada anak engkau. Orang-orang dulu yang telah aku perusak, yang telah aku mengambil ruh mereka lebih banyak, lebih kuat kekuatannya daripada engkau, dan lebih banyak hartanya daripada engkau, dan lebih banyak anak daripada engkau, juga akan merasakan kematian, apalagi engkau yang sangat lemah, apalagi engkau yang sangat sedikit harta, apalagi engkau yang sangat sedikit mempunyai anak. Sumayaqulu lahu malikul mauti, kemudian berkata baginya oleh malaikat maut, kaifa ra'aita dunia, bagaimana pendapat engkau akan dunia? Fayaqulu ra'aituha maqaratan adawatan, maka berkata ianya seseorang, ra'aituha, aku lihat akannya maut, akannya dunia, maqaratan, akan tipu adawatin, akan tipu daya. Sumayah lukullahu ta'ala dunia ala surati, maka kemudian seseorang berkata seperti itu, kemudian mencipta oleh Allah Ta'ala akan dunia di atas satu bentuk. Fatakulu dunia, maka berkatalah dunia, ya asi, wahai orang yang maksiat, aman tastahi, apakah tidak engkau malu? Wa anta, bermula engkau,
Wa anta uzanabta, engkau berbuat dosa di dunia, dalam dunia. Walam tasna nafsaka ala ma'asi, dan tidak engkau tegakkan diri engkau daripada maksiat. Wahai seseorang, apakah engkau tidak malu bisa engkau buat dosa di dalam dunia dan tidak engkau menegakkan diri engkau daripada maksiat? Wa anaka talbatani wa man talbatuka, dan bahwa sungguh engkau cari akan aku dan tidak engkau tuntut akan aku. Mula engkau itu membutuh akan aku dan tidak belum butuh akan engkau. Jadi ini katanya. Anta anaka, bahwa engkau itu talabatsni, engkau butuh akan aku. Wama talabatuka, dan tidak aku butuh akan engkau. Sedangkan kamu membutuhkan aku tidak butuh akan engkau, kata dunia. Walam tufarriqu baina halali wal harami, dan tidak engkau membedakan di antara halal dan haram. Tadunka annaka la tufariqu dunia, dan engkau menyangka bahwasanya engkau berpisah akan dunia. Fa ini bari'atun minka, maka bahwasanya ulun, saya itu melepaskan daripada engkau, saya akan melepaskan engkau. Wa min amalika, dan daripada amal engkau. Wa yara malahu qad waqa'a fi maliki gharihi, dan dilihatnya seorang akan hartanya yang sungguh terjatuh pun terjadi pada milik orang lain. Dia pun akan melihat hartanya itu akan menjadi milik orang lain. Fayaqulu malu, maka berkatalah hartanya, ya asi, wahai orang yang maksiat, kasabatani, engkau cari akan aku, bi ghairi, dengan ketiadaan hak, dengan tidak hak. Walam tasrifani, dan tidak engkau belanjakan akan aku. Walam tasaddaq, dan tidak engkau bersedekah bi, denganku, ala fuqarai, kepada di atas orang-orang fakir, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, yauma, pada hari itu. Waqa'at fi maliki ghairika, maka waqa'at tu fi maliki ghairika, sungguh ulun terdapat fi maliki pada milik orang lain. Wazalika qauluhu ta'ala, demikian itu berkata Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka berkata Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banunun, pada hari yang tidak bermanfaatlah harta dan tidak bermanfaatlah anak-anak, illa man atallahu biqalbi salim, kecuali siman yang datang ya nyaman akan Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Fayaqulu rabbi irji'u la'alli a'mal salihan fima taraktu, maka berkatalah yang seorang, Rabbi, wahai Tuhanku, kembalikan olehmu, ini saya sungguh mudah-mudahan aku beramal akan saleh pada barang yang tinggal. Ya Allah, kembalikan aku pada hari ini, hidupkan aku lagi, insyaallah aku akan mengerjakan amal-amal kesalehan yang telah aku tinggalkan. Fayaqulu, maka berkata fayaqulullahu ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila telah datanglah ajal kalian, niscaya tidak akan ditakhir akan satu saat dan tidak akan didahulukan. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukannya lagi. Summa akhadahu ruhahu, kemudian mengambil ia malaikat maut akan ruhnya. In kana mu'minan ala sa'adati, jika adalah ia yang mukminan di atas kebahagiaan. Wa in kana kafiran aw munafikan aw ala syakawatin,
Dan jika dia kafir atau munafik, ala sakawah di atas kecelakaan. Di qauli ta'ala, kalla inna kitaba fujira lafi sijjin. Sebenarnya wasung kitab orang-orang jahat lafi sijjin itu berada dalam neraka sijjin. Kalla, sekali tidak. Nah, ini kitabah, bahwa sungguh kitab catatan amal orang-orang fujar, orang kafir, orang celaka lafi sijjin itu tersimpan dalam neraka sijjin. Alhamdulillah kita telah selesai membacakan bab yang keempat tentang penciptaan Malik Maut dan kejadian-kejadian bagaimana Malik Maut mengambil ruhnya seseorang. Insyaallah ke depan kita akan membacakan babul khamis bi akhwalil malikil mauti kaifa ya'khudhu arwahi. Bagaimana bab kelima ini akan menceritakan bagaimana mereka mau mencabut ruhnya seseorang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.